Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Rahma Aulia. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ulumul Quran, sejarah ulumul Quran, ruang lingkup dan tujuan ulumul Quran. Sebelum masuk ke pembahasan, secara umum Al-Quran adalah sumber pertama ajaran Islam dan pedoman hidup bagi setiap muslim. Untuk memahami Al-Quran diperlukan ulumul Quran, yang dimana di sini saya akan membahas sedikit tentang pengertian ulumul Quran, ruang lingkup pembahasan ulumul Quran, tujuan ulumul Quran, dan sejarah ulumul Quran. Untuk memahami ajaran Islam secara sempurna diperlukan pemahaman terhadap kandungan Al-Quran dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara sungguh-sungguh dan konsisten. Namun, untuk memahami Al-Quran dengan sempurna, menurut Hasbi As-Siddiqi, diperlukan sejumlah ilmu pengetahuan mengenai Al-Quran. Itu sendiri yang disebut dengan ulumul Quran. Langsung ke pembahasan pertama, yaitu pengertian ulumul Quran. Apa sih ulumul Quran itu? Disebutkan di dalam kitab Zuhdatul Itqan karya Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau mengatakan, ilmun yubhatsu fihi an ahwalil Qur'anil Karim, yaitu bahwasanya Al-Quran adalah ilmu yang dibahas di dalamnya tentang keadaan Al-Quranul Karim, baik dari segi turunnya atau makiyah madaniyahnya atau kiroahnya dan yang lainnya yang sehubungan dengan Al-Quran. Ulumul Quran terdiri atas dua kata, ulum dan Al-Quran. Ulum adalah jamak dari kata tunggal atau kata mufrad dari kata ilm, yang secara harfiah berarti ilmu. Sedangkan Al-Quran adalah nama bagi kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, maka secara harfiah kata ulumul Quran dapat diartikan sebagai ilmu-ilmu Al-Quran atau ilmu-ilmu yang membahas tentang Al-Quran. Penggunaan kata jamak pada ulumul Quran karena istilah ini tidak ditunjukkan kepada satu cabang ilmu pengetahuan yang berkaitan kepada Al-Quran, akan tetapi mencakup semua ilmu yang membahas kepada Al-Quran atau memiliki sandaran atau rujukan kepada Al-Quran. Yang kedua yaitu ruang lingkup pembahasan ulumul Quran. Ruang lingkup ulumul Quran mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan Al-Quran, baik dari segi sejarah, makna, hingga cara penafsirannya. Ada beberapa ruang lingkup dalam ulumul Quran, yaitu yang pertama, nuzulul Quran atau turunnya Al-Quran. Persoalan ini mencakup tiga hal. Yang pertama, waktu dan tempat turunnya Al-Quran. Yang kedua, asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran. Yang ketiga, sejarah turunnya Al-Quran, di mana tempat Al-Quran itu diturunkan. Yang kedua, persoalan sanad atau rangkaian para riwayat, seperti riwayat mutawatir, ahad, syadz, dan yang lainnya. Yang ketiga, persoalan qiraat. Biasanya dalam persoalan ini berkaitan dengan ilmu tajwid atau cara pembacaan Al-Quran dengan benar. Itulah sedikit pembahasan tentang ruang lingkup ulumul Quran, dan masih banyak lagi pembahasannya. Masuk ke pembahasan ketiga, yaitu tujuan ulumul Quran. Tujuan utama pembelajaran ulumul Quran adalah yang pertama, memahami Al-Quran dengan benar.
mengetahui konteks dan makna ayat secara tepat, menghindari kesalahan dalam memahami atau mentafsirkan ayat. Yang kedua, menjaga keaslian Al-Quran, yakni mencegah penyimpangan dalam pembacaan dan pemahaman Al-Quran, memastikan bahwa Al-Quran tetap otentik sebagaimana diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, membantu dalam tafsir dan hukum Islam. Mudahkan ulama dalam mengganti hukum Islam dari Al-Quran, memberikan dasar bagi pengembangan pemikiran Islam berdasarkan wahyu. Yang keempat, membuktikan mukjizat Al-Quran, yakni menunjukkan keistimewaan Al-Quran dari aspek bahasa, hukum, dan ilmu pengetahuan. Memperkuat keyakinan umat Islam bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang tidak dapat ditiru manusia. Yang kelima, menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari, membantu umat Islam memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan baik dan benar. Yang terakhir yaitu sejarah ulumul Quran. Sejarah perkembangan ulumul Quran. Yang pertama, masa Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi masih hidup, semua pertanyaan tentang Al-Quran langsung dijawab oleh Nabi. Karena itu, belum ada ilmu khusus yang membahas Al-Quran, karena umat Islam bisa langsung bertanya kepada Nabi pada saat itu. Yang kedua, masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Nabi wafat, kebutuhan untuk memahami dan menjaga Al-Quran semakin meningkat. Ilmu-ilmu tentang Al-Quran mulai berkembang. Masa Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman menyatukan mushaf Al-Quran agar tidak terjadi perbedaan bacaan di berbagai daerah. Tulisannya disebut Rasam Al-Utsmani yang menjadi standar tulisan Al-Quran hingga sekarang. Masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali melihat bahwa banyak orang muslim salah dalam membaca Al-Quran. Ia meminta Abu Al-Aswad Ad-Du'ali untuk membuat aturan tata bahasa Arab, yakni ilmu nahu, agar bacaan Al-Quran tetap benar. Yang ketiga, masa sahabat dan tabi'in. Para sahabat mulai mengajarkan tafsir Al-Quran. Sahabat-sahabat yang terkenal dalam ilmu Al-Quran diantaranya Ibnu Abbas mengajar di Mekah, Ibnu Mas'ud mengajar di Irak, Zaid bin Thabit yang mengumpulkan wahyu. Mereka ini memiliki murid-murid yang mendalami ilmu Al-Quran dan meneruskan kepada generasi berikutnya. Yang keempat, munculnya ilmu ulumul Quran. Istilah ulumul Quran mulai dikenal setelah adanya kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran karya Al-Hufi. Kitab ini berisi berbagai ilmu yang membahas Al-Quran seperti tafsir, hukum, dan sejarah. Yang kelima, perkembangan di era modern. Ulama mulai mengaitkan ulumul Quran dengan ilmu pengetahuan modern. Muncul banyak karya baru seperti Ijaz Al-Quran karya Mustafa Shadiq Rafi'i yang membahas keajaiban Al-Quran. Kajian dari ilmu barat atau orientalis juga memberikan sudut pandang baru dalam studi Al-Quran. Kesimpulannya, ulumul Quran berkembang secara bertahap dari masa Nabi hingga sekarang untuk menjaga keaslian Al-Quran, memahami makna Al-Quran, dan mengembangkan ilmu tentang Al-Quran. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.